Perkenalkan, nama saya Febri Anindya dari Prodi Perpustakaan dan Kearsipan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari minggu ke-10 sampai ke minggu 16. Jadi tonton terus ya guys. Pertama kita masuk ke dalam peta, cara perbaikan peta yang harus disesuaikan dengan penyebab kerusakan, yang cara penyimpanannya harus sesuai dengan bentuk dan ukuran peta yang menghindarkan koleksi peta atau globe dari debu. Yang menjilid peta untuk memudahkan penyimpanan peta yang baik, yang bentuk lemari dan rak yang sesuai ukuran peta dengan lingkungan untuk memudahkan pemakai mencapainya, yang tempat penyimpanan terbuat dari kayu yang bermutu baik atau baja supaya tidak rusak. Slide yaitu gambar dalam suatu media film atau bahan transparan lain yang harus dilihat dengan bentuk proyektor slide. 5 fungsi yang terkoordinasi dalam penyajian slide dengan suara yang lengkap. Yang pertama itu ada komentar atau narasi. Yang kedua, pemutaran dari sound effect hasil rekaman, baik yang hidup maupun yang artifisial. Yang ketiga ada pembuatan dari suara slide, advention, proyeksi dari slide yang dibuat dengan suara tersebut. Yang keempat ada perekaman dari pita akhir yang berisi elemen 1, 2, 3 di atas. Yang kelima itu ada pekerjaan semacam ini membutuhkan teamwork yang baik. Itu dia. Ada fotokopi. Fotokopi itu macam-macamnya. Untuk menjaga keawetan sebuah buku, maka fotokopinya yang dipinjamkan hasilnya disimpan. Yang kedua, dengan tersedianya mesin fotokopi mempermudah pengguna mengkopi artikel atau lainnya. Yang ketiga juga itu dengan tersedianya mesin fotokopi memudahkan pengguna mengkopi artikel atau bahan pustaka yang diperlukan. Yang keempat juga memberikan sedikit keuntungan bagi petugas perpustakaan karena selisih harga lebih. Yang keempat itu juga ada koleksi, tidak perlu lagi sering-sering dibawa keluar ruangan, atau dia juga mempunyai tinta, jadi tidak repot-repot lagi kita untuk membawanya kemana-mana. Yang kelima itu ada bahan dasar tinta, ialah mineral yang berupa garam besi dicampurkan dengan rendaman kulit kayu dan lain sebagainya. Materi selanjutnya kita masuk ke dalam perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Prinsip perbaikan bahan pustaka juga dibagi, yaitu yang pertama, seluruh proses perbaikan bahan pustaka tidak akan menghilangkan atau mengurangi atau menambah dan merubah nilai arsip sebagai alat bukti sehingga keaslian bahan pustaka terjaga. Yang kedua, itu juga ada bahan pustaka statis, harus dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan dengan segera setelah terjadi kerusakan. Yang ketiga, seluruh proses tidak akan merusak atau melemahkan bahan pustaka sehingga aman bagi bahan pustaka. Yang keempat itu ada upaya mengganti bahan yang hilang dari bahan pustaka menggunakan bahan yang sama atau mirip dengan yang asli. Juga prinsip dari perbaikan, di sini juga ada metode perbaikan. Menambal dan menyambung secara manual. Menambal dan menyambung dilakukan untuk memperbaiki bagian-bagian bahan pustaka yang hilang dan berlubang akibat bermacam-macam faktor perusakan. Metode ini umumnya dilakukan untuk bahan pustaka yang kerusakannya relatif sedikit atau jumlah bahan pustaka sedikit. Juga ada tahap perbaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perbaikan adalah pemotretan sebelum perbaikan untuk melihat kondisi sebelum diperbaiki. Terus juga ada penomoran lembaran bahan pustaka agar tidak hilang atau berantakan. Selanjutnya juga pemeriksaan kondisi bahan pustaka. Nah, pembersihan bahan pustaka dapat menggunakan das, vakum, air gun, atau sikat. Untuk menghilangkan noda yang melekat pada bahan pustaka kertas dan sulit dihilangkan, dapat digunakan pelarut organik, sedangkan noda karena cat dan minyak dapat dihilangkan dengan benzena. Itu dia. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi penjilitan. Nah, apa sih itu penjilitan? Menurut media perpustakaan, penjilitan adalah suatu kegiatan menghimpun atau menyusun halaman-halaman
lepas menjadi satu, sesuai urutan lembaran-lembaran yang seharusnya, yang dilindungi dengan ban atau sampul dengan menggunakan bahan dan alat bantu tertentu. Agar mudah digunakan dan untuk melindungi buku tersebut, tujuan utama penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan pustaka agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Di sini saya akan mempraktekkan cara menjilid. Yang pertama itu ada menjilid dengan benang. Beberapa jenis model jahitan yang masih eksis, dari model dasar yang sederhana sampai yang kompleks dengan banyak ragam jahitan. Sementara itu umumnya buku dari negara barat banyak jahitan melubangi sepanjang lipatan kertas. Beberapa penjilitan di Asia seperti Reichoso atau sistem jilid bentuk kupu terbang dari Jepang yang menggunakan sedikit celah sebagai pengganti lubang. Yang kedua juga ada cara menjilid dengan lem. Penjilitan dengan lem dikenal dengan perfect binding, merupakan bagian model penjilitan. Perfect binding menggunakan cairan lem untuk menyatukan halaman yang dijahit kemudian digabungkan bersama sampul lunak yang menutupi blok buku. Cover bisa dicetak untuk hasil akhir. Dari sistem jilid ini, sementara penjilitan dengan lem yang menggunakan sampul kertas adalah halaman yang ditata dan direkatkan bersama menggunakan lem menjadi bentuk blok buku yang kemudian ditambahkan cover atau penutup sampul yang terbuat dari board dan kertas kain. Nah, itu dia cara-cara untuk penjilitan, kalian bisa praktekkan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi pelestarian nilai informasi dalam perpustakaan. Nah, pelestarian adalah aktivitas memperkecil kerusakan secara fisik dan kimiawi dan mencegah hilangnya kandungan informasi. Pelestarian nilai informasi dalam perpustakaan, masalah terkait dengan upaya pelindungan nilai informasi koleksi telah menjadi salah satu pemikiran utama di berbagai perpustakaan. Koleksi perpustakaan yang sebagian besar adalah buku dan terbuat dari bahan kertas dengan kualitas yang bervariasi. Karena faktor alamiah pasti akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan koleksi tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan usaha-usaha pelestarian guna menjaga agar kondisi bahan perpustakaan dan nilai informasi yang terkandung di dalamnya tidak mengalami kerusakan. Buku yang harus dilestarikan. Bahan pustaka salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan, sehingga harus dilestarikan mengingat nilai yang mahal. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka perlu digunakan dengan alih bentuk dokumen atau kebentukan mikro atau mikrofilm. Selain itu, setelah pengalian bentuk media informasi tadi, perlu dilakukannya perawatan pada sistem digitalisasi sehingga nilai informasi yang telah dialih media tadi dapat dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lama lagi dan terhindar dari kerusakan terhadap koleksi digital atau elektronik. Nah, yang sekarang kita masuk ke dalam materi prosedur ahli media. Pengertian ahli media merupakan proses digitasi, yaitu proses ahli media dari media cetak seperti buku, majalah, koran, foto, dan gambar ke dalam bentuk data digital yang dapat direkam, disimpan, dan diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Tujuan utama dilakukan ahli media adalah agar pelestarian arsip terjamin autentisitas. Di samping itu, tujuan lainnya adalah dengan teknologi ahli media yang semakin canggih, akses terhadap arsip yang telah mediakan dapat mudah, cepat, dan tepat apabila dilakukan penemuan kembali. Nah, di sini juga ada proses atau bahan ahli media.
Proses pengalian dokumen memerlukan bahan seperti petunjuk teknis pelaksanaan, prosedur alih media, daftar peralatan yang digunakan, terus ada juga aplikasi untuk melakukan alih media dan manajemen arsip elektronik hasil alih media. Terus juga di penyusunan berita acara, penyusunan daftar arsip, dan terakhir adalah pemilihan media penyimpanan arsip elektronik. Pembuatan petunjuk teknis pelaksanakan alih media mengacu pada pasal 6 ayat 2, yaitu pemimpinan perusahaan yang bersangkutan dapat terlebih dahulu menetapkan pedoman intern dalam rangka pengalihan dokumen perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Dari penyiangan, pentingnya kegiatan penyiangan koleksi yang dilakukan pihak perpustakaan, bahwa tidak mungkin bagi sebuah perpustakaan untuk menyimpan semua koleksi yang telah diterbitkan di dunia. Oleh karena itu, sebesar apapun ruang perpustakaannya, seberapa besar pun dananya, pustakawan harus mengelola koleksi dengan bijak, dan penyiangan merupakan salah satu cara untuk menjaga agar koleksi yang dibutuhkan pengguna dapat diakses dengan mudah dan cepat, tanpa dikacaukan oleh koleksi yang tidak terpakai lagi. Penyiangan tidak dapat dipisahkan dalam konsep pengembangan koleksi. Untuk menjaga kekinian koleksi dan efisiensi, tiap perpustakaan harus melakukan penyiangan koleksi secara berkala. Hasil penyiangan tersebut bisa saja dihadiahkan kepada perpustakaan lain, dipertukarkan, dijual murah kepada para penggemar buku, atau dititip jual kepada pedagang yang khusus menjual buku-buku out of print atau buku yang sudah tidak tersedia di pasaran, sehingga koleksi tersebut dapat didayagunakan oleh pengguna yang membutuhkan penyiangan bahan pustaka ini sebagai perbuatan baik, karena dapat mengubah perpustakaan menjadi lebih baik. Tujuan penyiangan pada perpustakaan Ubaidiyah agar koleksi perpustakaan selalu update, tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, ruang koleksi perpustakaan bisa digunakan untuk buku-buku lain. Wedding adalah mengeluarkan koleksi perpustakaan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.